Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita mulai kajian kita sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, senantiasa melindungi kita, senantiasa memberikan kasih sayangnya, sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Rekan-rekan sekalian, saya ucapkan selamat Natal bagi yang merayakan. Mudah-mudahan damai untuk kita semuanya. Amin. Dalam satu kisah, ada seorang pengembala kambing. Ketika dia mengembala kambing, merasa capek, kemudian istirahat di bawah pohon beringin. Saat dia beristirahat, sang pengembala ini mikir tentang keadilan Tuhan. Apa yang dia pikirkan? Sang pengembala ini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Apa bukti ketidakadilan Tuhan menurut sang pengembala ini? Pohon beringin yang pohonnya besar, buahnya kecil. Sementara di bawah pohon beringin itu ada pohon semangka. Pohonnya kecil tetapi buahnya besar. Maka dalam benak si tukang pengembala ini, dia menyatakan bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa pohon beringin yang pohonnya besar buahnya kecil, sementara pohon semangka yang buahnya kecil buahnya besar? Barangkali pohon beringin ini jealous, cemburu dengan pohon semangka. Kenapa yang besar pohon beringin yang ditarik semangka? Tarik sis, semangka. Dia mikir. Akhirnya beberapa saat kemudian, setelah dia mengatakan Tuhan itu tidak adil, pikiran dia itu pohon beringin yang pohonnya besar seharusnya buahnya besar. Sementara pohon semangka yang pohonnya kecil seharusnya buahnya kecil. Maka setelah dia berpikir sesaat, jatuhlah buah dari pohon beringin tepat kena batuknya, kepalanya. Pak. Saat itu dia langsung mikir, oh ternyata Tuhan itu adil. Di mana keadilannya? Untung saja buah pohon beringin itu kecil. Coba seandainya kalau buah pohon beringin itu sebesar buah pohon semangka, kemudian jatuh ke kepala saya, apa yang terjadi dengan kepala saya? Inilah konsep keadilan. Kok muncrat ya, apa kok muncrat? Ngomong semangka tiba kok muncrat. Jadi sesuatu yang perlu kita pahami adalah adil itu menurut ketentuan Allah, bukan menurut ketentuan manusia. Mila calon lanang iki otakmu rasa nakal. Iki wonge gede kok nganune cilik. Utawa sak wangsule. Iki awake cilik kok nganune gede. Karena keadilan itu menurut konsep Tuhan. Maka ketika tanya soal keadilan, adil itu apa sih? Dijawab, adil itu adalah wad'u syai'in fi mahalli. Meletakkan segala sesuatu pada porsinya masing-masing. Itu namanya adil. Contoh begini. Sepatu ini tempatnya di kaki. Ini adil. Kalau kamu menaruh sepatu, sepatu saya mahal, LV, Gucci, macam-macam, naik umpamanya. Ini mahal, tak taruh di atas kepala. Itu bukan sebuah keadilan. Peci itu tempatnya di kepala. Kok kemudian kamu taruh, itu berarti kamu nggak adil. Saya sedang puasa, kok kamu kasih minum, berarti kamu nggak adil. Aku poso bro, nggih Pak Iti wae kono.
Kita santet loh, ombe dhewe kan. Sok tahu. Kuru, tatoan, ireng. Kan ngombe Pak D lho, Paling mulai cangkeme stroke. Jadi adil itu menetapkan sesuatu sesuai porsinya pada tempatnya. Nah, kondisi tahun 2020, saya meyakini banyak dari teman-teman ini yang mengatakan ini semesta yang kurang adil untuk kita. Coba kita lihat, masuk 2020 mulai dari Maret sampai hari ini Desember. Berarti sekitar berapa bulan tuh? 10 bulan. Januari, Februari hidup normal, Maret sampai hari ini nggak normal sama sekali. Barangkali banyak yang berpikir ini tidak adil. Tidak adil menurut kalian, tapi proporsi menurut Allah. Kalau kemudian kita ngomong tidak adil dengan indikasi kita, pasti kita akan mengiyakan bahwa ini tidak adil. Tapi belum tentu itu tidak adil menurut Allah. Kalau ngomong tidak adil umpamanya, saya itu dari bulan Maret sampai bulan Desember, selama 10 bulan, jadwal pengajian yang harus saya cancel 700 lokasi di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kalau kemudian ngomong tidak adil, itu tidak adil hanya menurut saya dan barangkali menurut jamaah yang ngundang saya. Tapi apakah demikian menurut Allah? Enggak. Konteks kalian umpamanya, oh Allah ini enggak adil. Gara-gara corona yang enggak berhenti-berhenti, jam bukanya dikurangi, jam 10 harus close. Padahal kebiasaan harian seperti biasanya jam 10 tamu baru datang. Sekarang sudah harus tutup. Barangkali kita mikir itu enggak adil. Disinilah kemudian kita harus paham bahwa kemudian kehendak Allah itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Barangkali ada yang berpikir begini, saya itu walaupun kondisi seperti ini sudah berdoa tiap hari, kok Allah nggak mengabulkan apa yang saya minta. Ini berarti Allah tidak adil. Nanti dulu. Allah itu akan mengabulkan doa ketika hambanya siap, bukan ketika hambanya ingin. Ling-lingan ya. Allah itu akan mengabulkan doa kita ketika kita siap, bukan ketika kita ingin. Kue karep kaya ngapa, tapi menurut Allah tidak siap, ya nggak akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kemudian apa? Mempersiapkan diri, mempersiapkan wadah, supaya wadah kita itu siap untuk menerima itu lebih penting daripada kemudian kamu tulul amal, panjang angal-angan. Contoh yang paling gampang begini. Tadi gelas yang digunakan untuk buat minum. Gelas ini akan bisa digunakan untuk membuat minuman, syaratnya apa? Harus siap. Salah satu kategori siapnya apa? Harus bersih. Gelasnya lawes resik, Nduk. Kalau dia udah bersih, maka gelas ini siap. Dikasih teh siap, dikasih jeruk siap, dikasih kopi siap. Dikasih apapun siap, karena gelasnya bersih. Maka itu akan terpilih untuk menerima minuman. Tapi kalau gelasnya ini tidak bersih, ya coba kamu lihat, gelasnya kotor. Orang mau bikin minum, pasti gelas ini akan dihindari. Ah, gelasnya kotor. Kita bawa teko untuk ngasih minum, gelasnya kotor, pasti nggak akan dikasih. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Supaya kemudian gelas ini dikasih minum bisa, caranya gimana? Harus dibersihkan. Sehingga dia siap untuk menerima air. Lah, persoalannya begini. Kalau diri kita itu tidak siap, psikologis kita tidak siap, mental kita tidak siap, zahir batin kita tidak siap. Pertanyaan saya, apakah kemudian Allah akan memberikan sesuatu yang kita inginkan? Kowe ndonga, ya Allah aku lan njaluk banyu putih, sementara gelas kamu kotor. Enggak akan gelas itu dikasih. Kenapa pola pikirnya seperti itu? Karena kalau seandainya gelas kamu kotor, kemudian dipaksakan dikasih air, pertanyaan saya, bisa nggak dimanfaatkan airnya? Nggak bisa.
Kamu ada tamu dikasih gelas kotor, kasih air minum. Kira-kira tamu mau minum apa enggak? Enggak. Lah hari ini konteksnya kita itu terlalu sibuk untuk minta air tapi lupa untuk membersihkan gelasnya. Saya ulangi. Kita terlalu sibuk minta air tapi lupa membersihkan gelasnya. Bagaimana kemudian air itu mau dimasukkan ke dalam gelas sementara gelasnya tidak siap? Coba kamu ingat-ingat. Kamu sibuk minta rezeki sama Allah, minta uang sama Allah, minta nafkah sama Allah. Tetapi kamu lupa membersihkan dirimu untuk menerima nafkah itu. Gak mungkin bisa. Contoh begini yang paling sederhana. Suami istri tiap hari bertengkar gara-gara masalah ekonomi umpamanya. Jadi ujiane wong wedok gile, tak kandhani ya. Perempuan itu diuji dengan suami yang fakir, miskin. Sementara suami itu diuji dengan istri yang galak. Rata-rata perempuan kalau punya ujiannya apa? Suaminya fakir, nggak punya uang. Dan rata-rata suami kalau berkeluarga ujiannya apa? Bojo galak. Tapi santai wae. Wali-wali ini Gusti Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu rata-rata istrinya galak. Makanya kalau karyawan bose istrinya galak, saya doakan. Kemungkinan dua hal. Satu, kamu akan jadi walinya Allah. Amin. Nomor dua, tanda-tanda stroke. Biasanya gitu. Tapi saya meyakini, seorang suami yang punya istri galak, besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa? Suami yang punya istri galak, besok siksanya di akhirat akan dikurangi oleh Allah. Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Ya, jadi ini stroke ya. Konsep rezeki ya. Ketika keluarga nggak siap. Saya ditanya, saya sudah menikah, katanya menikah itu bisa membukakan jalan rezeki. Ya. Tapi kenapa ketika saya menikah justru saya susah? Coba kamu evaluasi rumah tangga kamu. Pasti ada yang salah. Lihat saja. Bagaimana kemudian Allah akan memberikan rezekinya sementara keluargamu nggak siap? Contoh gini, saya mau ngundang Pak Pinta untuk selamatan genduran-kenduri di rumah saya. Begitu saya mau ngundang Pak Pinta, masuk rumahnya Pak Pinta sedang bertengkar dengan istrinya. Istrinya sedang marah-marah sama Pak Pinta marah-marah dengan istrinya. Dasar wong wedok ora kena diatur. Bojone ngomong, "Lah sampean dadi wong lanang ora tanggung jawab, kudune mulih kerja langsung mulih malah golek pedotan." Umpamane gitu, umpamane. Pedotannya ya teko. Umpamanya. Begitu rumah tangga ini saya mau masuk ke dalam rumahnya bertengkar. Kira-kira saya sebagai pengundang yang mau memberikan rezeki ke Pak Pinta Kenduri, saya jadi masuk apa kembali? Balik. Ndelok wong padu kok. Lihat orang bertengkar, waduh wedi aku. Pak Pinta karo bojone balang-balangan gelas. Oh, Pak Pinta balang gelas. Bojone balang kompor. Pak Pinta, saya kemarin bilang pas pengajian, kalau kamu disakiti sama orang, balaslah dengan lemah lembut. Insya Allah matane kelilipan. Ya, lemah lembut. Kelilipan matane. Begitu keluarga ini berantem, saya nggak berani masuk, Pak. Ngapa Gus Ras sedang ngundang Pak Pinta? Alah, arepe mlebu silaturahmi bojone gelut karo Pak Pinta, aku ya ora kepenak. Artinya apa? Karena nggak siap dikasih sama Allah. Apa konteks corona hari ini dengan kita semuanya? Kenapa kemudian Allah mengurangi jatah kita hari ini? Semuanya dikurangi lah, rezeki dikurangi, uang dikurangi, pendapatan dikurangi. Bohong kalau ada orang ngomong nggak ada pendapatannya nggak berkurang. Mbok sak suge-suge Pak Eko mesti mumet ndase wis. Saya paham betul dengan Pak Eko. Mbok sak oke-oke usahane Pak Eko, sak oke-oke asete Pak Eko pasti mumet ndase. Karena semuanya serba kurang, pendapatan berkurang. Apalagi corona seperti ini, banyak pendapat kurang pendapatan. Lungguh ning angkringan sing diomongke corona internasional. Lungguh ngono diomongke bantuan. Dan orang Indonesia itu lucu. Presiden bikin bantuan untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Presiden membuat bantuan
untuk UMKM, semua ngaku pengusaha kecil. Makanya aku usul Pak D, Pak Jokowi tolong buat bantuan untuk orang gila. Kira-kira rakyat Indonesia udah ngaku edan apa ora? Semuanya lah. Konteksnya apa? Kenapa kemudian hari ini kita dikurangi semuanya oleh jatahnya dikurangi oleh Allah? Bahkan jatah kesehatan, termasuk soal corona ini. Makanya ya mbak-mbaknya, please lah, ini corona belum berakhir. Baru ada 1,2 juta. Kemarin saya ngundang Pak Muldoko di acara itu, bulan Februari baru digunakan vaksin itu. Baru 1,2 juta sudah datang vaksinnya, tapi baru digunakan besok bulan Februari. Itu pun untuk tenaga medis. Sampai akhir tahun kemungkinan vaksin yang datang ke Indonesia baru 150 juta. Padahal per orang itu dapat 2. Berarti sampai akhir tahun yang bisa menggunakan vaksin baru 75 juta. Padahal jumlah warga Indonesia berapa? 270 juta. Artinya ada 190 juta tahun 2021 kalau kondisinya seperti ini, itu belum akan kena vaksin. Artinya apa? Berarti tahun 2021 belum akan normal. Coba lihat saja. Makanya mbak-mbaknya kalau di room itu ada tamu nyedak-nyedak, sorry, corona. Wah. Gue malah nyedak. Ini dik, sorry om, cangkemmu corona. Gue malah wani piroh. Ya kan, atas nama corona kan kamu asik di room pakai masker, pakai face shield. Wah. Kok kamu nyanyinya begitu? Corona. Karena saya juga corona komunitas rondo mempesona. Semuanya dikurangi oleh Allah. Kenapa? Barangkali sebelum tahun 2020 kita terlalu lalai dengan Allah. Kita terlalu lupa dengan Allah. Kita terlalu hura-hura sehingga melupakan kewajiban kita kepada Allah. Coba kita evaluasi diri. Ini akhir tahun ya. Saya ajak untuk introspeksi. Sebelum 2020 barangkali Allah ngasih banyak hal kepada kita, tapi lupa kita syukuri. Allah banyak ngasih nikmat kepada kita, tapi kita lupakan. Allah ngasih banyak kebahagiaan kepada kita, tapi kita lalaikan. Sehingga kemudian apa? Allah cabut sedikit kenikmatan itu. Kroso kabeh. Enggak hanya orang Indonesia, sak donya resesi. Tapi memang Indonesia ini ampuh, daya tahannya itu luar biasa. Di Jerman kuwi nduk, sepeda Brompton tuh nggak laku, nggak ada yang kuat beli. Coba di Indonesia, di Jogja habis. Sepeda di Jogja itu rata-rata sold out. Gila. Jarene ra ndek duit. Malioboro penuh. Coba semalam Malioboro kayak gitu. Karena sekdanya ya lucu, orang Jogja di rumah saja. Orang luar silakan berwisata ke Jogja. Iki peraturan model apa gitu. Wong Jogja kon dekem, penyakitnya kon teko. Ya Allah, mikir gitu. Coba semalam Malioboro itu. Gila. Kredit. Tapi memang luar biasa. Katanya Indonesia ekonominya hari ini berantakan gara-gara corona. Kan saya pelaku sepeda. Di mana-mana toko sepeda habis, on the day itu loh nggak ono. Orang Jerman tuh sampai ngumun sama Indonesia. Brompton harga 50 juta, 70 juta hilang. Road bike itu susah sekarang cari. Harga 90 juta, 60 juta habis. Coba. Iki wong Indonesia kayak ngentuyul kabeh. Godaan pria di era new normal, harta tahta sepeda. Tadinya saya juga nggak ngeh orang sepedaan itu asik. Karena saya punya sepeda mahal, nggak pernah saya pakai, dikasih temen. Ya ternyata emang asik. Bilang apa mana daripada nama aku stres deh. Gue rasa melu-melu sepedaan Pak De. Sepeda itu berat. Wong beban hidupmu lebih berat daripada sepedamu. Tenang deh. Tanggung nih Gus matamu. Yang sakit tuh bukan jatuh dari sepeda deh. Tapi jatuh hati sama LC nggak terima. Iya. Makanya Indonesia itu luar biasa, daya tahannya luar biasa. Nah, evaluasinya adalah
Sebelum 2020 kemarin, kita terlalu jauh dengan Allah. Makanya orang Indonesia itu aneh. Begitu pemerintah mengatakan, jangan ke masjid dulu, gayanya udah protes. Ini pemerintahnya kafir, melarang kita ke masjid. Halah, wingi oleh ning masjid, awakmu yura tau ning masjid tak kandani. Gayane sok-sokan. Kita nggak boleh ngaji, ini bagaimana dengan pemerintah? Cangkemmu, wing kon ngaji yura mangkat. Ya kaya mbak-mbak LSI saiki ngaji. Iki ora kok mergo pengen ngrungokke aku ngaji kok. Ya mergo ditepotong gajine barang. Nomor 1 mergo ditepotong gajine, nomor 2 apa? Mergo wedi karo mati. Soalnya corona akeh sing mati. Saya kemarin WA-an sama Ustaz Yusuf Mansur, baru keluar dari rumah sakit dan alhamdulillah sembuh. Selama seminggu katanya nyawanya tinggal 5% tok gara-gara corona. Panas di atas 41, makan apapun nggak ada rasanya, mangan pedes ora kerasa pedes, makan asin nggak kerasa asin, makan manis nggak kerasa manis. Makanya mbak-mbak kalau deteksi di corona ya, cukup dengan 3 hal. 1, penciuman. Kalau penciumannya sudah nggak kerasa gitu. Jadi lah kue entut itu bisa deteksi corona. Jadi lah ngomong entut cek mambu irungmu, berarti kue entut mambu aman. Tapi kok ana wong ngentut, mambu irungmu ora mambu, hati-hati. Tanda-tanda corona. Jadi 1. Yang kedua apa? Batuk kering. Batuk kering. Jadi kalau orang kena corona itu walaupun dia minum es, tetap nggak ada dahaknya. Kering. Jadi batuknya sakit. Yang ketiga adalah rasa. Jadi kalau kamu makan sudah nggak kerasa apa-apa. Ini baru 2 hari yang lalu saya WA-an sama Pak Gubernur Anies Baswedan, sampai hari ini belum sembuh. Beliau bilang, nggak enak tenan Gus. Kenapa Pak Gubernur? Makan apapun rasanya kayak makan tisu. Jadi makan daging enak, rasanya ya mung kayak tisu, nggak ada rasanya itu. Jadi sama sekali nggak ada tesnya. Makanya aku ndelok awakmu berarti kowe ora corona le. Snack, orang ngaji wis entek. Iku jelas kowe ora corona. Jelas cangkemmu aman, Bro. Urung mulai sentek lah corona, ora ana corona berarti. Jadi itu, deteksinya gitu. Maka coba ya masih hati-hatilah. Ini nggak tahu sampai kapan. Sebelum 2020 kita banyak lupa dengan Allah. Dan hari ini kita diingatkan supaya ingat kepada Allah. Supaya kita kembali kepada Allah. Maka ketika seorang mukmin itu punya masalah, apa dikatakan? Fafirru ilallah. Kembalikan semuanya hanya kepada Allah. Pun ya Allah kula pasrah kalian jenengan. Maka kalau hari ini kita punya harapan dengan keadilan Tuhan, salah satu caranya apa? Memperbaiki awake dhewe, Nduk. Men pantes nampa pemberian dari Allah. Diperbaiki mentalnya, diperbaiki psikologisnya, diperbaiki ibadahnya. Maka saya sering mengatakan apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kenapa selama ini hidup kita merasa kurang, nggak pantas? Kehidupan kita nggak asik. Lah wong kelakuannya itu ya asik kok. Bagaimana kemudian Allah mau mengasihkan kita sementara kita nggak asik? Padahal Allah itu maha asik. Lalu dipikir-pikir, Pak Pinta, rame-rame nih corona, santri saya nggak bisa pulang. Kenapa? Karena kalau ini pulang, pasti jadi masalah ketika perjalanan di rumah, perjalanan di jalan. Awal-awal saya pulangkan, saya sewakan bis. Ternyata di rumah malah bikin masalah. Anak wong randuwe. Akhirnya saya bawa ke Jogja. Artinya apa? Saya harus nanggung hidup 200 santri saya. Makan, minum, kesehatan, termasuk pendidikan di pondok. Kalau kemudian mau sambat, aku sambat karo sapa? Sambat karo Pak Eko. Untung saja Pak Eko itu nggak mem-PHK karyawan-karyawannya. Masih untung. Lah, carane gue mau nduk, resi ono gelasmu. Gelasmu. Resi ono wadahmu. Cara membersihkannya gimana? Ya saya wingi belas rek kelingan Gusti Allah saya salat. Yang kemarin sama sekali nggak kenal dengan sedekah, kita mulai bersedekah. Saya jadi ingat ngomong sedekah itu. Kolesium Jakarta itu, klub malam terbesar di Jakarta itu, Ramadan saya.
Mas Arman. Arman itu yang punya, anaknya Mr. Alek Tirta yang punya Alexis. Telepon saya, Ramadan, Gus Miftah, di mana? Saya di Jakarta, Om. Saya mau nitip uang 50 juta. Untuk apa? Tolong dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Pertanyaan saya, uang itu dari mana? Dari sampean atau dari siapa? Oh, dari saya, beda lagi, Gus. 50 juta ini iuran mbak-mbak LC di Kolesium. Iuran dalam rangka apa? Iuran untuk disumbangkan kepada panti asuhan, kepada orang miskin yang menurut Gus Miftah layak untuk dibantu. Itu uangnya dari mana? Iuran mbak-mbak LC. Saya tanya, ada mbak LC-nya ngomong sama saya via HP itu, saya tanya, kenapa kamu melakukan ini? Kan kalian susah. Sudah sebulan kalian nggak bekerja, bahkan berbulan-bulan nggak bekerja. Jawaban dia apa? Ingat nggak Gus terakhir di Kolesium? Saya ngomong apa? Bahwa sodakoh itu tolak balak. Saya kemarin Ramadan itu bisa mengumpulkan donasi sekitar 500 juta. Yang membuat saya menangis dari ini, dari mbak-mbak LC Kolesium, 50 juta. Saya nangis. Coba, ketika saya tanya kenapa kamu melakukan itu, jawabannya untuk tolak balak sebagaimana pengajian Gus Miftah. Ini sebenarnya pukulan telak bagi orang yang merasa punya uang, merasa kaya dan lain sebagainya. Bahkan sampai mbak-mbak LC sekalipun masih punya kesadaran untuk itu. Itu kalau saya jadikan bahan saya ngobrol di acara TV saya, orang pasti banyak malu. Artinya apa? Kita memang susah. Tapi ada orang yang lebih susah daripada kita. Jadi jangan sampai keadaan seperti ini membuat kalian menjadi lupa segala-galanya. Gajiku mau titik kok sedekah Gus kapan aku cukup? Tamu aja nggak mesti ada kok saya harus sedekah. Saya nggak akan cukup. Kamu salah. Salah besar. The big wrong, saya katakan. Justru kemudian ketika kamu memancing rahmatnya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan, salah satunya dipancing dengan cara seperti ini. Lah, sedekah menolong orang itu dalam rangka membersihkan gelas kita. Gelas kita itu terlalu kotor. Jiwa kita itu terlalu kotor. Badan kita itu terlalu kotor. Dibersihkan. Supaya apa? Tolak balak. Tolak balak jenisnya apa? Dijauhkan dari penyakit. Nggak ada hari ini orang yang nantang aku kena corona apa-apa. Nggak ada. Nyatanya banyak yang bablas kok. Saya kemarin dapat dua tiket bisnis ke Turki untuk ngawal orang piknik ke Turki. Begitu mau saya iakan, saya dikabari teman saya pulang dari Turki mati gara-gara kena corona di pesawat. Langsung saya bilang, "Serasido, PN wae." Memang benar nyawa itu urusan Tuhan, tapi ikhtiar itu merupakan sebuah kewajiban. Lah, sedekah, ibadah macam-macam itu dalam rangka ngeresiki gelasmu, ngeresiki awakmu. Kenapa? Karena selama ini kita terlalu jauh dari Allah. Maka ada dua amalan yang pengen saya berikan kepada kalian supaya kemudian kita terjaga, supaya kita tetap dekat dengan Allah, supaya kita tetap mengingat Allah. Yang pertama, setiap menjelang sore seperti ini, menjelang matahari terbenam, perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini dibaca 100 kali setelah asar sampai matahari sebelum terbenam. Yang mbak-mbak yang lagi ngerom nunggu tamu di situ kan sambil baca nggak apa-apa tuh. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Tapi rasa banter-banter. Engko tamu mentok, "Oi, kamu handle la haula wala quwata illa billah." Melayu tamu nih. Wasu LC syariat. Berapa kali nduk? Isa ta maca kuwi? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Apa kata Rasulullah? Orang yang membiasakan membaca ini 100 kali menjelang matahari terbenam, Allah akan mudahkan semua urusannya, Allah akan kabulkan doa-doanya, Allah akan kabulkan hajatnya dan memberikan apa yang dia minta. Dibaca aja. Lah. Pilo. Cangkemmu jero mabuk alkohol ya ora apa-apa. La haula wala quwata illa billah. La haula. Peng 100 we. Ora krasa le. Kowe ora briefing sore ini karo kerja, nemu tamu datang. La haula wala quwata. Kemudian amalan setelah sholat. Kamu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir,
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu artinya apa? Cukup bagiku Allah. Kalau itu kamu baca, kondisi kamu seperti apapun kondisimu, gak ngaruh. Hasbunallah. Ini Mbak Titi, kowe dagang apa ya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa lorat isyarat? Yuk diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dibaca sholat. Bagi dah sholat atau tak? Tak tahu. Bagi dah sholat apa ora? Kowe iki dah sholat apa ora? Sholat id matamu, sholat id. Sholat id. Dan lali. Telepon pondok mukenanya suruh bawa ke Sarkem, ke Sultanio. Aku janjini mbak-mbak Sarkem ngasih mukena. 65 mukena di pondok. Telepon anak pondok suruh nganter ke Sarkem. Nanti maghrib. Sebelum maghrib nyampe Sarkem. Apa Sultan apa siapa suruh nelpon pondok. Ini apa? Mbak-mbaknya juga nggak punya mukena. Tak kasih kalau nggak punya. Saya nyetok mukena banyak. Jadi mbak-mbak, anak-anak dunia malam, mbak-mbak di Sarkem itu kalau nggak ada pasti nembung saya. Tapi nggih sholat loh ya, bukan mas kawin loh ya. Sarung? Gue tuh yo kere. Lah wong lanang kan gue katok aja iso, lah wong wedok kudu nganggo kuwi to. Kuwi meri ya. Sarung kira penting sing penting isine. Tapi iklan iki sing paling jujur ya mung iklan sarung kali. Iklan kopi ya ngapusi. Kopi kapal api, dibuka kopine ra ono kapale ya dak. Kopi susu dibuka kopine ra ono susune. Sing jujur iklan sarung, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ono belalene. Ya gitu aja deh. Ada pertanyaan silakan. Dek takon, iki sing mangan kita takon aku mung badhe kecangkemmu iki jan. Mbak tanya, kalian sholat gak sih? Punya mukena gak? Nah, kalau nggak punya tak kasih. Tapi ukuran Mbak Titi nggak ada, lemu banget tuh. Gue ukuran opo? Wis nduk mukena. Sholat saya isone. Ya, soal ditampa apa ora kira sama takoke aku. Wis manut karo kersane Gusti Allah sholat. Musim-musim kayak gini. Sekarang itu batas hidup dan kematian seperti membalikkan tangan saja. Saya punya teman Pak Sekda DKI itu. Ayo Gus, kesini. Ayo makan siang sama saya. Saya puasa Pak Sekda. Sudahlah, Gus minta ikut makan. Siapa tahu ini kita makan terakhir loh Gus. 3 minggu kemudian dia kena corona, bablas. Dan akhirnya waktu itu saya batalkan puasa saya untuk nemeni beliau makan. Kalau seandainya saat itu saya membayangkan ya, saya nggak mau nemani beliau makan. Alangkah saya membuat kecewa beliau. Dan ternyata benar, itu makan saya terakhir dengan beliau. Jumatan Mbak Iti, Gus ini toh, aku ditemani Jumatan. Jumatannya di balai kota itu, dia nggak ke masjid, cuman beber sajadah di halaman balai kota. Kayak Mekah ya Gus ya. Selesai saya masuk ke ruangan beliaunya, beliau bilang, Gus saya temani makan. Ini tak belikan Medan baru. Saya puasa Pak. Ayolah dibatalin, siapa tahu kita makan terakhir. Akhirnya saya batalkan. 3 minggu kemudian saya mau syuting sama Mas Anies di acara saya di iNews itu. Saya dikabari beliaunya sakit. Jam 7 pagi parah, masuk rumah sakit 12:30 siang meninggal dunia. COVID-19. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Istrinya juga COVID.
Jadi pas pemakaman itu, suaminya dimakamkan, Pak Sekda Saifullah dimakamkan, dikubur, istrinya hanya bisa melihat dari ambulan. Coba bayangkan. Anak-anaknya nggak bisa mendekat semuanya. Itulah kenapa harus kita jaga. Begitu masuk liang lahat, istrinya dikawal oleh petugas menggunakan APD komplit, keluar dari ambulan, cuman di hadapan di atas makamnya, berdoa sebentar kembali lagi. Tamu macam-macam. Dek Cipok, corona. Oh, no galak. Galak wae ndo. Ora trimo rasa mlebu wae. Ha penyakit ya. Kowe malah nyah-nyoh. Ya dijogo bareng-bareng nduk, gelas macam-macam kamu minum. Ora usah sak gelas berdua, ora bojomu kok sak gelas berdua. Kuwi sing duwe bojo ya dijogo bojone ning omah. Wong wedok ki aneh kok. Aku sudah menikah nggak perlu dandan. Kamu salah. Kamu lupa kalau pelakor itu lebih angker daripada kuburan dandannya. Mbak Titik tahu kenapa perempuan tuh kalau menikah panggilannya bukan nona tapi NY, nyonya. Kalau masih gadis panggilannya nona, begitu jadi istri panggilannya apa? Nyonya NY. Karena semuanya nyonya. Nyuci, nyetrika, nyapu, nyebokin anak, nyenengin suami, pakai NY. Apa? Kowe ngomong saru tak ajar lho. Rupamu kaya kondom gitu. Ya, saya mau pindah ke tempat kita yang lain. Kita baca sholawat hasbi robi bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita. Amin. Sebagaimanapun keadaan kita, insya Allah kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersabar, lebih banyak bersyukur dan tidak menjadi hamba-hamba yang kufur. Amin Allahumma. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.